Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ia berasal dari suku Quraisy yang terhormat. Abu Bakar dikenal sebagai seorang pria yang rendah hati, dermawan, dan berakhlak mulia. Dia adalah seorang pedagang yang sukses dan memiliki banyak harta, tetapi dia tidak pernah terpengaruh oleh kemewahan atau kekayaan. Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat tekun dalam ibadah, berpuasa dengan rajin, dan selalu mencari ilmu. Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang menerima Islam setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan ajaran-ajaran Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pengikut pertama dan segera meyakini kebenaran risalah Nabi. Ketika Abu Bakar menerima Islam, ia menghadapi banyak kesulitan dan penindasan. Dia adalah salah satu yang pertama menghadapi penganiayaan oleh para pemimpin Quraisy yang tidak suka dengan pesan Islam yang membahayakan struktur sosial dan ekonomi yang ada. Abu Bakar adalah seorang pencari ilmu dan intelek yang hebat. Dia mendorong para sahabatnya untuk mendalami pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan. Dia sendiri adalah seorang pelajar yang tekun dan sering diajak berbicara oleh Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan untuk membagikan pengetahuannya. Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Dia selalu hadir untuk mendukung Nabi dalam setiap fase hidupnya. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika Abu Bakar menemani Nabi Muhammad selama hijrah dari Mekah ke Madinah. Keakrabannya dengan Nabi membuatnya dianggap sebagai sahabat paling dekat dan dipercayai Nabi dalam banyak hal. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam dan Abu Bakar mendukung Rasulullah selama perjalanan itu. Mereka tinggal di Gua Thaur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan oleh orang-orang Quraisy. Setibanya di Madinah, Abu Bakar memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunitas Muslim di sana. Dia adalah seorang pejuang dan pemimpin yang kuat dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam. Dia juga terlibat dalam berbagai peperangan untuk membela Islam, seperti pertempuran Badar, Uhud, dan banyak lainnya. Abu Bakar juga dikenal karena kontribusinya terhadap Baitul Ma'al, yaitu rumah tangga Muslim yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan distribusi zakat. Sebagai seorang pedagang sukses, Abu Bakar berkontribusi banyak untuk Baitul Ma'al, dan ia dikenal sebagai Syidik, yang berarti orang yang benar, karena ketulusannya dalam berbagi harta. Abu Bakar adalah ayah dari salah satu istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Hubungannya yang dekat dengan keluarga Nabi mengukuhkan kedekatannya dengan Nabi. Dia adalah salah satu dari sedikit sahabat yang menikahi kerabat Nabi dan tetap menjadi penasihat dan pelindung keluarga Nabi setelah kewafatannya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, umat Islam harus memilih seorang pemimpin baru. Salah satu prestasi besar Abu Bakar adalah memelihara persatuan umat Islam. Setelah kewafatan Nabi Muhammad, beberapa komunitas dan suku Arab mencoba memisahkan diri dari umat Islam. Abu Bakar mengambil tindakan tegas untuk memastikan persatuan umat, yang membantu menjaga stabilitas awal dalam agama Islam. Saat itu, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama, Chalib, dalam periode yang dikenal sebagai Khilafah Rasyidun. Kepemimpinannya yang adil dan bijaksana menjadi landasan bagi pengembangan awal komunitas Muslim. Sebagai khalifah, Abu Bakar memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Dia mengirim pasukan untuk menaklukkan daerah-daerah di luar Arab, seperti Suriah, Persia, dan Mesir. Ini adalah awal dari penyebaran Islam ke dunia yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, pasukan Muslim melakukan penaklukan wilayah yang luas. Dalam pertempuran yang terkenal, seperti pertempuran Yamamah dan pertempuran Al-Mutanna, pasukan Islam berhasil mengalahkan pemberontak yang menentang agama Islam. Penaklukan wilayah Persia dan Suriah juga berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Salah satu aspek penting dari kepemimpinan Abu Bakar adalah perannya dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Dia memimpin ekspansi pasukan Muslim ke wilayah Suriah, Mesir, dan Persia, dan ini mengakibatkan pertumbuhan pesat komunitas Muslim di luar Arab. Abu Bakar secara pribadi memahami pentingnya misi penyebaran Islam dan mengirim pasukan untuk membuka pintu-pintu kekotaan baru bagi agama ini. Abu Bakar juga memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan ekonomi dalam negara Islam awal. Dia memastikan distribusi yang adil dari zakat dan harta publik.
Selama masa pemerintahannya, ekonomi berkembang, dan stabilitas ekonomi menjadi salah satu ciri khas kekhilafahan Rashidun. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beberapa peristiwa penting terjadi. Salah satu peristiwa terbesar adalah pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran dalam bentuk buku yang telah dijamin keabsahannya oleh Nabi Muhammad. Hal ini membantu melestarikan teks suci Al-Quran secara tertulis. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam pemerintahannya. Dia mendirikan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan transparan. Selama masa pemerintahannya, dia memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dengan tegas dan semua warga negara, termasuk para sahabat, tunduk pada aturan yang sama. Abu Bakar juga mengenakan pajak, zakat, pada pendapatan dan harta benda pribadi orang-orang kaya dan memastikan distribusinya kepada yang membutuhkan. Dia menerapkan hukum warisan dalam Islam dengan benar dan menjalankan proses pembagian warisan secara adil, sesuai dengan ajaran agama. Kepemimpinan Abu Bakar datang di tengah-tengah tantangan besar bagi umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak orang yang murtad keluar dari agama Islam. Abu Bakar memimpin kampanye militer untuk membawa kembali orang-orang yang murtad ini, yang dikenal sebagai Perang Riddah, Perang Murtad. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi. Wafatnya Abu Bakar merupakan akhir dari era kepemimpinan yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dia meninggal sebagai salah satu sahabat terbesar Nabi Muhammad dan merupakan contoh yang dihormati bagi umat Islam dalam ketaatan kepada Allah dan keadilan. Abu Bakar As-Siddiq wafat setelah sekitar 2 tahun menjabat sebagai khalifah. Wafatnya Abu Bakar merupakan momen bersejarah dalam sejarah Islam. Pada saat kematiannya, umat Islam telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah. Warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Dia meninggalkan contoh tentang bagaimana seorang pemimpin Islam harus bertindak, tegas dalam iman, adil dalam pemerintahan, dan setia dalam pengabdian kepada Allah.